Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video kali ini nggak sepanjang sebelumnya ya, biar teman-teman mudah. Jadi kali ini kita akan belajar gimana caranya bikin sketsa yang full background. Karena kalau sketsa tokoh atau sketsa karakter udah ya di materi khusus sebelumnya. Kali ini cara membuat sketsa yang full background. Jadi ada dua tahap sebenarnya. Tahap pertama itu sketsa kasar. Tahap kedua itu line art. Nah, sedangkan cara mencari inspirasinya gimana sih? Nah, sebenarnya kalau cari inspirasi itu udah ada ya di materi kita minggu lalu. Ketika art block melanda gitu, itu udah lengkap banget penjelasannya, bisa dipraktekkan langsung. Sedangkan cara lainnya untuk ilustrasi sendiri yaitu bisa mencari referensi, baik itu referensi foto pribadi ataupun referensi dari gambar-gambar di Pinterest. Kalau foto pribadi itu bebas ya, semau kita. Sedangkan kalau gambar-gambar yang diambil dari Pinterest, itu ada beberapa ketentuan yang ada satu ketentuan yang harus teman ketahui. Apa itu? Jangan hanya mengambil satu referensi saja. Jadi yang namanya referensi itu nggak boleh hanya satu, harus lebih dari satu. Kenapa? Karena kalau referensinya cuma satu, maka kemungkinan kita untuk menjimplak, plagiat, mencontoh itu gede banget teman-teman. Jadi kalau yang namanya referensi itu kalau bisa lebih dari 3. Jadi misalnya nih kita mau bikin seorang anak yang di gunung gitu. Oh, kita bingung gimana caranya, sedang kita nggak punya nih referensi foto pribadi yang ada di gunung. Ya udah, kita cari ya. Jadi kita cari beberapa gambar yang ada tentang gunung, gambar tentang anak yang bawa ransel misalnya. Nah, itu yang kita jadikan referensi untuk menggambar. Tapi ingat ya teman-teman, usahakan banget referensi itu banyak, jangan cuma satu. Karena kalau ya misalnya nih referensi cuma satu, otomatis kita bakalan banyak melihat ke gambar itu doang dong. Nah, semakin banyak kita melihat ke satu gambar, maka kemungkinan kita untuk plagiat itu gede banget. Sedangkan kita dalam berilustrasi itu ada etikanya. Tidak bisa asal mengambil plagiat, mengcopy paste dan lain sebagainya. Itu sangat tidak dianjurkan karena itu melanggar etika dalam berilustrasi. Itu. Jadi kalau ingin mencari inspirasi atau cari referensi itu lebih dari satu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mulai. Oh ya, tadi yang saya sebutkan, pertama itu kita bikin sketsa kasar, yang kedua kita bikin layout ya, tahap-tahap dalam membuat sketsa. Oke, yang pertama kita bikin sketsanya dulu. Sketsa kasar namanya ya. Sketsa kasar misalnya nih, saya mau bikin seorang anak yang apa ya? Ini jalan misalnya gitu. Terus ini ada rumah. Saya mau rumahnya itu gini. Maunya ini rumahnya gitu kan. Ini pintunya. Ini jendelanya. Ini rumputnya. Bisa awan, atau saya ragu sih apakah awan atau hutan gitu ya. Bagusan hutan sih kayaknya ya, lihat nanti deh, tapi kita bikin dulu sketsanya. Ini namanya sketsa kasar ya teman-teman ya. Ini udah. Terus di sini saya mau bikin ada temennya gede gitu misalnya. Kurang gede sini, maunya gede banget deh. Pakai ini aja.
kejeda ya. Misalnya kayak gini gitu ya. Ini baru sketsa kasar sih. Tuh, terus dia Ica-Icanya lagi bye-bye sama temannya gitu ya. Jadi temannya ada di sini gitu, misalnya temannya udah mau masuk rumah gitu. Tuh, karena ini kan lebih deket ya, jadi ini lebih gede perspektifnya. Dah, gini misalnya. Ini namanya sketsa kasar. Jadi saya pribadi ya, dengan bikin sketsa kasar dulu itu saya jadi ngerasa kayak bebas gitu berimajinasi, bebas. Terus saya nggak khawatir dengan oh ini miring, oh ini jelek, itu enggak, karena namanya juga sketsa kasar ya. Jadi tuangkan apa yang ada di imajinasi teman-teman gitu. Nah, setelah sketsa kasar selesai, kita bisa langsung ke line art. Kita bisa langsung ke line art. Kok saya gemeter ya? Nah, gini. Sini rumahnya. Ini rumahnya. Ini namanya layout ya teman-teman. Tinggal ikutin aja sketsa kasar kita tadi. Jadi enak ya kalau udah ada sketsa kasar ya, kita udah nggak bingung lagi. Justru bingungnya itu ya ketika bikin sketsa kasar tadi ya. Karena kalau yang layout ini ya imajinasi kita tuh udah ada gitu. Tinggal dituang-tuangin saja. Saya tuh memang mau bikin rumah jamur, tapi nggak tahu deh nih. Biasanya nih ya teman-teman ya, biasanya kita punya sketsa kasarnya kayak gini gitu. Nanti hasilnya itu bisa aja berubah sebenarnya. Misalnya pas setelah jadi kita lihat, kok rasanya kurang bagus ya, perlu tambah ini ya, gitu nggak masalah. Yang penting kita udah punya konsep dasarnya gitu, karena kan yang bikin lama tuh kan konsepnya ya. Dah. Terus kita bikin orangnya. Ini sumringah banget kayaknya orangnya ya, nyengirnya gede gitu. Ini misalnya sketsa kasar saya. Ini kayak kurang ke atas sih, nggak apa, gini dulu aja deh. Udah, terus kita bikin yang ini, yang kayaknya beda layer deh biar nggak ke cut gitu. Ini anaknya ceria banget kayaknya ya. Ini line artnya. Enak ya kalau udah ada sketsa kasar, line artnya tinggal ngikut gitu. Saya bajunya gimana ya? Gini aja deh. Biar kayak anak sekolahan gitu.
Ekspresinya gini deh. Ini kayaknya kurang, salah. Oh, saya punya ide kayaknya. Jadi dia itu mau ngomong, kucing kamu ada di atas nih gitu. Jadi dia mau bilang kalau kucingnya ada di atas gitu, makanya dia gitu kaget. Ada kucing atau apa ya bagusnya di atas ya? Ada apa ya biasanya di sini? Oh, saya punya ide, sarang lebah deh, sarang lebah. Ini ada sarang lebah kan, terus jadi si yang ini dia itu mau ngasih tahu ke temannya, "Hei, ada sarang lebah di rumahmu," gitu. Ceritanya begitu. Nanti tinggal di duplikat sih, lebah-lebah ini bisa jadi banyak gitu. Nanti saya ajarin cara duplikat ya. Oh, ininya belum ya? Ini lo belum apa namanya nih? Si pohon-pohon, jadi yang belakang itu gede, ini kecil, gede, kecil, gede, kecil, gede. Nggak tahu sih apakah jadi hutan atau mau awan aja, nanti kalian nanti deh ya. Cara sudah. Jadi itu ya teman-teman ya, tahap dalam membuat sketsa. Jadi tahapnya itu ada 2. Yang pertama itu dengan sketsa kasar, yang kedua itu line art. Dan cara mencari inspirasi itu bisa dengan foto pribadi, apakah kita lagi di taman, kita lagi di rumah ada kejadian sama anak, atau lagi di kantor, dan lain sebagainya. Yang kedua bisa dengan menambahkan referensi. Dengan syarat referensinya harus lebih dari 1 untuk menghindari resiko plagiat mencontek karya orang lain. Seperti itu. Ini contohnya, ini tadi sketsa kasar yang saya bikin, coret-coret gini aja. Terus ini jadinya. Ini line artnya. Seperti teman-teman, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.